Halo, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian, dimanapun berada, khususnya kelas 12. Apa kabar untuk kalian semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kita kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, maka kita boleh perhatikan seperti yang ada di gambar, ya, ada isyarat yang kita perhatikan di sini, mulai dari telur, ulat, kupu-kupu. Mengapa demikian? Mengapa itu yang dibuat isyaratnya? Nah, maka kita lihat dulu berikutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Kemudian kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Lalu kita simpulkan bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh berupa jumlah ataupun volume sel. Lalu apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme atau kedewasaan. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya nak ya. Ini gambar apa kira-kira? Sawit? Bukan. Bukan sawit. Ini mangga ya. Nah, coba kita perhatikan ada gambar A dan B. Perbedaannya apa kalau kita perhatikan di sini? Nah, yang A itu adalah pohon mangga saat berumur 1 tahun. Lebih kecil ya, kalau kita perhatikan. Kemudian yang B, ini adalah mangga berumur 5 tahun. Artinya sudah ada yang namanya perubahan ukuran. Ya, yang semulanya lebih kecil menjadi lebih besar. Begitu nak ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu nantinya dipengaruhi oleh pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Lalu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan juga ada jenisnya, dapat merupakan bagian dari perkecambahan. Contohnya ya. Kemudian ada juga pertumbuhan itu sendiri. Nah, untuk pertumbuhan sendiri, kita lihat lagi pembagiannya ada jenisnya lagi, yaitu yang pertama tadi pertumbuhan primer, lalu ada pertumbuhan sekunder. Begitu ya nak ya. Nah, semuanya kita pahami bahwasanya pertumbuhan pada tumbuhan itu dimulai dari yang namanya bakal biji ya. Bagaimana perkembangan bakal biji? Yang pertama itu tahapannya ada perkembangan endosperm, kemudian yang kedua perkembangan embrio, dan yang ketiga struktur biji yang matang. Begitu ya nak ya. Ini ada seperti contoh yang ada di gambar. Nah, selanjutnya ada perkembangan bakal buah. Bakal buah yang berkembang menjadi buah yang berfungsi melindungi biji ketika biji dipancarkan oleh angin atau hewan. Nah, ini struktur biji yang secara sangat sederhana kita perhatikan ya. Bagian biji. Ada biji jarak dan biji jagung sebagai contoh ya. Ini. Nah, itu yang ini biji jarak, yang ini biji jagung. Nah, baik. Sedangkan perkecambahan itu sendiri merupakan proses di mana bagian embrio atau lembaga tumbuhan nantinya akan memunculkan yang dikenal dengan akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, kemudian yang ketiga batang lembaga atau
cauliculus, di mana batang lembaga nanti ada bagiannya yang merupakan epikotil, yaitu ruas batang di atas daun lembaga, kemudian hipokotil, ruas batang di bawah daun lembaga. Nah, berdasarkan letaknya perkecambahan ini ada dikenal yang namanya perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini dia anak ya. Perkecambahan epigeal pada kacang hijau salah satu contohnya. Epi, ingat aja kata epi, permukaan. Nah, apa hubungannya? Kotiledonnya saja diperhatikan. Kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Nah, yang ini tanah semua ini ya, bagian bawah. Ini tanah bukan lumpur. Nah, ini contohnya tadi kita lihat pada kacang kapri yang untuk perkecambahan hipogeal. Kalau tadi kotiledonnya yang sebelumnya, kalau kita perhatikan, dia terangkat ke atas di atas permukaan, itu tipe perkecambahan epigeal, maka yang saat ini dikenal dengan tipe perkecambahan hipogeal. Nah, tinggal di dalam tanah yang namanya bagian kotiledonnya. Nah, begitu ya nak ya. Nah, inilah bagian-bagian yang kita kenal istilah ada hipokotil, ada epikotil. Nah, begitu ya. Ada radikula, radikula artinya calon akar, begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan itulah perbedaan antara perkecambahan hipogeal dengan perkecambahan epigeal. Nah, coba kita lihat lagi ya. Radikula tadi itu calon akar ya. Kalau plumula apa? Calon daun. Begitu nak. Nah, supaya kita pahami. Maka kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan primer, bagian dari pertumbuhan. Ada dua tadi, pertama primer, yang kedua nanti sekunder. Nah, ini ada gambar ini kamu bisa pahami sejenak struktur atau susunan atau bagian titik-titik tumbuh pada tumbuh akar tanaman, titik tumbuh akar tanaman ya, bagian titik tumbuh akar tanaman. Kemudian artinya ini di bagian akar. Bagian akar yang ini, kemudian ini bagian pucuk atau boleh dikatakan di atas. Kalau akar itu kan di dalam tanah, yang ini pucuk biasanya ya di atas tanah. Artinya dari sinilah muncul-muncul yang namanya nanti calon-calon tangkai daun yang baru ataupun daun yang baru. Begitu nak ya. Ini semua terjadi akibat hasil pembelahan sel pada jaringan meristem. Nah, ini struktur dalam, nanti kamu bisa lihat lebih detail lagi. Ada di beberapa literasi atau sumber literasi atau buku. Nah, ini juga ada pada gambar ini bagian-bagian yang ditunjukkan oleh tanda-tanda yang sudah diberikan di gambar. Bagian-bagian ini bisa kamu pahami secara perlahan-lahan dengan mengulangi video ini nantinya. Nah, lalu yang perlu kita pahami sebelumnya juga kamu sudah paham tentang faktor-faktor yang pengaruh pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya nak ya. Ada faktor internal, itu berupa faktor genetis. Sebagai contoh, misalkan ketika seseorang itu, ini kita ambil contoh di manusia. Ada orang tua kita yang pendek atau ukuran tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, kita perhatikan nanti anak-anaknya juga tidak terlalu tinggi juga atau pendek, itu salah satu contoh faktor genetis. Nah, kalau di tumbuhan juga demikian. Ada yang memang ya artinya bakal bibit ataupun kualitas individu yang baru muncul nanti dari bibit itu ada yang bagus, ada juga yang kurang baik. Nah, ada yang batangnya kuat, ada yang batangnya lemah, rapuh. Nah, itu tergantung faktor genetis bawaan ya, gen, pengaruh gen. Lalu kita lihat faktor fisiologis itu seperti hormon auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat kalin, asam tromalin, dan hormon lainnya. Kemudian ada faktor eksternal, berarti yang dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri atau luar tumbuhan tersebut, bisa ada di lingkungan. Contohnya temperatur, cahaya matahari, kemudian ada air pH dan oksigen. Kemudian juga ada yang namanya nutrisi makanan. Temperatur, suhu, cahaya matahari kita sudah tahu itu cahaya. Kemudian ada air, keasaman ataupun oksigen. Nah, ini dia ya. Kamu bisa lihat bagaimana
skema atau pembagian dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Itu nanti ada tahap embrionya, kemudian ada tahap pasca embrio. Di embrio nanti pertama morula, blastula, gastrula, kemudian diferensiasi atau organogenesis. Kemudian ada tahap pasca embrio, regenerasi, dan metamorfosis. Nah, itu boleh kamu lihat-lihat sebentar ya, bagaimana nanti pemahaman kamu untuk pembagian dari contoh pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ya. Nah, ini ya gambarnya, fase yang pertama morula. Kamu bisa perhatikan untuk tiap tahap, apa perbedaan dari gambar tersebut. Nah, pastinya tahapan pembelahan zigot kata, ini contohnya. Ini dimulai dari pembelahan zigot, gitu ya. Kemudian ada fase blastula, kemudian ada gastrula. Perbedaannya apa? Yang di sini terbentuk rongga, blastosol namanya. Kemudian di sini sudah mulai terbentuk lapisan yang dikenal dengan istilah ada lapisan ektodem, mesodem, dan endodem. Ekto luar, tengah, maupun endo dalam. Itu makna ya, terminologi dalam biologi. Kemudian, nah ini sebagai salah satu contoh, kita ambil diferensiasi dan organisasi. Diferensiasi itu artinya ada perbedaan struktur yang terjadi pada bagian organ, ya. Artinya tipe-tipe ruang tubuh itu termasuk ada tidaknya selom, itu selom artinya rongga. Kemudian ada selom tersebut dibagi 3, aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Nah, artinya tiap-tiap bagian ini akan membentuk organ, makanya dikenal dengan istilah organisasi meskipun berbeda, diferensiasi itu maknanya di situ, Nak. Nah, begitu. Nanti kamu coba lihat gambarnya lebih detail lagi. Nah, ini salah satu contoh pada hewan ya. Ini gambar apa? Mirip seperti anak panah ya. Ini bukan panah, tetapi ini adalah gambar planaria ya. Dipotong bagian atas, dibuang, kepalanya tumbuh terbagi menjadi 2. Itu hebatnya dia ya, membelah. Berarti ada sel-sel yang tetap membelah. Ingat kata kuncinya. Pertambahan ukuran, volume, isi sel. Itu tadi di awal kita kenal dengan istilah pertumbuhan. Jumlah selnya pasti bertambah. Kalau ukuran bertambah, maka sel pun akan berkembang. Ujungnya berkembang. Maka pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya berjalan secara bersamaan. Nah, ini serangga, kamu bisa pahami ya. Ada jenis yang mulai dari telur, muda, dewasa. Ini dikenal dengan ametabola pada kutu buku. Ada juga yang tipe metamorfosis tidak sempurna pada kumbang. Kemudian pada kupu-kupu itu contohnya ada metamorfosis yang sempurna. Dan terakhir, ini ada metamorfosis kata, kita buatkan contohnya ya. Mulai dari ya kita katakan cebong kecil ya. Kemudian berkembang, cebong berkaki dan akhirnya menjadi katak. Sampai katak dewasa. Lambat laun ekornya habis ya, atau tereliminasi, kemudian akhirnya muncul katak yang baru, begitu ya Nak ya. Nah, baiklah, jadi itulah tadi kesimpulan untuk pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, menjadi pertanyaan, saya tadi sudah sempat membahas apakah pertumbuhan ataupun perkembangan ini berjalan bersamaan atau berjalan bergantian. Silahkan jelaskan menurut pendapat kamu, boleh kamu gunakan buku ataupun sumber literatur atau bahan bacaan dari yang lainnya. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat untuk kita, salam sehat.